Baik pemirsa, senang sekali Parenting Autism kembali menyapa Anda hari ini. Dan untuk pertemuan kali ini kami akan mengajak Anda mengikuti perbincangan tentang peran orang tua anak autis. Tentu hal ini dikaitkan dengan bagaimana pentingnya peran orang tua dalam mengembangkan potensi dan juga bakat yang dimiliki oleh anak-anak autis. Untuk itu di studio telah kita undang narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Mbak Twinky, beliau sebagai terapis. Halo, apa kabar Mbak Twinky? Baik, Selalu kasih. bersemangat ya. Iya. Ya, dan juga Ibu Teti dan Pak Bambang. Beliau berdua ini adalah orang tua dari si cantik Laras Hati di ujung sana. Halo. Iya, dan Bu Teti dan Pak Bambang ini sudah membuktikan begitu ya dengan pengasuhan yang tepat, akhirnya bisa menemukan bakat atau potensi apa yang dimiliki oleh Laras Hati ya. Kebetulan Laras ini autis begitu. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber-narasumber kita di sini, kita ikuti dulu visualisasi berikut ini. Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Apapun kondisi anak kita, kita harus bersyukur. Orang tua berkewajiban membimbing dan mendidik, lebih-lebih ibu. Ibu merupakan tokoh kunci keberhasilan dalam mendidik anak. Orang tua harus sabar dalam membimbing, memberikan macam-macam kegiatan supaya orang tua tahu potensi apa yang dimiliki anak. Ya, baik pemirsa. Kita sudah menyaksikan visualisasi yang luar biasa tentang kegiatan dari Laras begitu ya. Dan juga anak-anak autis yang lain. Tentunya pemirsa juga ingin tahu bagaimana sih caranya supaya barangkali mereka juga memiliki masalah yang sama dengan anak-anak autis, bagaimana supaya anak-anak mereka bisa berkembang begitu sebagaimana anak-anak pada umumnya. Untuk itu mungkin di awal saya ingin tanya ke Mbak Twinky dulu, sejauh mana peran orang tua di sini dalam membantu untuk menggali dan mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki anak autis? Ya, otomatis peran orang tua besar sekali ya. Karena sebagian besar waktu anak itu adalah di rumah. Jadi otomatis yang tahu kegiatan anak dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi adalah orang tua. Ya, dan yang paling berperan di sini antara ayah dan ibu yang mana ini? Sebetulnya seharusnya dua-dua berperan. Seharusnya dua-dua. Ya, tapi otomatis ibu yang lebih banyak karena Ibu, kan ya? ibunya di rumah ya. Ya, baik. Jadi ibu di sini memegang kunci begitu ya dalam hal ini. Tetapi tetap perlu dukungan dari ayah begitu. Baik, untuk Ibu Teti sendiri sebagai ibu, karena kebetulan tadi yang disebut pertama kuncinya adalah ibu begitu ya. Dengan selama dalam pendampingan Laras ini sendiri, ibu apa yang membuat ibu begitu yakin bahwa Laras ini punya potensi dan bakat di bidang itu begitu? Ya. Jadi gini, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Jadi di balik kekurangannya saya yakin ada satu yang bisa kita angkat ya untuk menutupi kekurangannya itu. Jadi saya sangat yakin, kenapa? Karena Laras ini saya lihat untuk menutupi dari kekurangannya itu saya gali lagi. Banyak yang sudah saya ikuti. Awalnya saya tidak tahu kalau dia itu ke musik ya. Waktu kecil saya ikutkan fashion, kemudian saya ikutkan les menggambar. Saya terakhir itu waktu usia 7 tahun baru saya ikutkan les musik. Di samping itu untuk menerapi, karena saya pernah baca kalau musik itu bisa mengurangi dari, kebetulan Laras juga ada hipernya, jadi untuk mengurangi hipernya itu. Jadi bisa sedikit lebih tenang begitu ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak Bambang, untuk seni sendiri kan katanya sih buah tidak jatuh dari pohonnya begitu. Pak Bambang bagaimana kira-kira? Memang dari orang tua saya, yang dari ayah itu seninya kuat. Dia suka musik, suka gambar, bagus gambarannya orang tua saya. Nah, saya mikirnya apakah Laras sudah dimasukkan ke sana ya, karena saya juga baca dari teorinya bahwa anak-anak yang autis itu cenderung motoriknya kaku, koordinasinya kaku. Nah,
musik ini barangkali bisa menjadi media dia. Bisa membantu meluaskan begitu ya. Meluaskan, membantu untuk bagaimana koordinasi motoriknya dengan hatinya, dengan perasaannya, dengan fisiknya juga. Oke, jadi bagus sekali. Tapi kalau misalnya anak ini tidak punya bakat, tetap aja sepertinya sulit begitu ya. Tapi ternyata karena ada insting bahwa anakku pasti ada bakat lah, dikit-dikit dari kakeknya minimal begitu. Akhirnya Bapak optimis bahwa Laras bisa mengikuti begitu ya. Nah Mbak Twinky, untuk pelatihan atau pendampingan dalam menggali dan mengembangkan bakat ataupun potensi Laras ini sendiri, apa yang paling membedakan begitu metode yang digunakan baik dari orang tua untuk anak autis dan yang non autis? Sebetulnya sama saja, sebenarnya sama saja. Cuman memang anak autis harus kita benar-benar lebih jeli ya. Terutama yang kita lihat apa sih yang dia sukai gitu. Dia suka main apa, terus dia menikmati tidak pada saat dia memainkan. Biasanya juga kalau memang dia ada bakat, orang lain nggak bisa melakukan, tapi buat dia itu mudah sekali. Di antaranya seperti itu. Oke, nah untuk Laras sendiri nih Bu Teti, berapa lama Laras ini langsung ngeh begitu ketika dikenalkan dengan musik itu sendiri, langsung ngeh dengan biola di antara alat musik yang lain maksudnya? Jadi gini, kuncinya itu kalau kita mempunyai anak kebutuhan khusus itu kita harus ikhlas. Jadi saya sih tidak percaya dengan adanya kebetulan ya. Tapi pada sekitar 7 tahun yang lalu kita berdua naik motor, kebetulan di daerah kami ada satu konser musik. Kemudian ternyata yang bikin konser itu teman dari papanya Laras. Kemudian dan saya tidak pernah malu untuk mengutarakan kalau anak saya ini berkebutuhan khusus. Dia punya studio musik yang mana kalau hari Minggu itu tempat itu tidak dipakai les, jadi alat musik itu kan nganggur gitu ya. Ya. Jadi Minggu kita ke sana karena Laras itu perempuan, harapan saya kan dia main piano atau keyboard gitu. Tapi ternyata begitu masuk di tempat musik itu yang dia pegang pertama itu adalah drum. Dia pegang drum, dia taruh, pegang gitar, semua alat musik itu dipegang. Tapi nggak lama kemudian dia ada yang gantung di tembok, dia nunjuk. Waktu itu komunikasinya juga masih belum bagus, dia nunjuk itu gitu. Saya mikir loh, kok tahu kalau itu bisa, dia gini-gini pakai isyarat. Akhirnya dikasihkan ya. Cuma waktu itu saya juga masih belum belum pas gitu, dalam artian kan ini belum pernah tahu yang namanya biola gitu. Cuman yang punya les musik ini meyakinkan saya bahwa kalau memang itu yang dia mau, kenapa enggak gitu. Akhirnya kita coba di biola itu, ternyata dia sangat menikmati. Bahkan ini cenderung gurunya pun agak gurunya bilang ke saya, anak ini unik gitu. Karena keunikannya di mana itu? Jadi gini, karena dia itu kan perempuan dan kecil, jadi maksudnya gurunya itu dikasih lagu seperti Lihat Kebunku, lagu-lagu anak-anak kasih begitu. Ibu, tapi dia enggak mau. Dia ini maunya yang lagu yang belum pernah dia dengar. Jadi yang murni klasik. Kebetulan gurunya ini usianya sudah di atas 60, jadi nyambung sama Laras. Oke, nah nanti kita akan tahu lebih jauh lagi bagaimana proses latihan Laras sendiri dari mulai belajar do re mi fa sol la si do sampai ahli begitu ya dalam memainkan biola ini. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali. Baik, masih dalam Parenting Autism dengan tema tentang peran orang tua anak autis. Dan di segmen yang sebelumnya kita sudah melihat dan mendengar sendiri bagaimana seorang anak autis pun juga memiliki bakat dan juga minat ya, baik itu dari bidang apapun termasuk seni sebagaimana Laras di sini. Kalau tadi sempat disinggung bahwa peran orang tua penting, tapi kuncinya ada di ibu
Berarti Bapak ini gemboknya mungkin begitu ya. Nah, peran Bapak sendiri di sini dalam ikut mensupport dalam menggali potensi dan juga pengembangan bakat untuk Laras ini seperti apa saja, Pak? Ya, saya juga banyak pelajari mengenai materi apa sih autis itu, sehingga ini membantu untuk anak kami bagaimana mereka mengurangi atau menyelesaikan masalah autisnya dia. Ini kami diskusikan dengan istri, dan istri yang banyak waktu di rumah juga mempraktekkan untuk anak-anak ini, untuk Laras. Dan juga sehari-harinya dari istri juga sangat berperan sekali, betul kata Bu Twinky tadi. Kuncinya begitu ya. Iya, kabari bentuk segala kegiatan itu disesuaikan dengan bagaimana sih Laras ini agar bisa semakin hari semakin berkurang autisnya. Oh ya, dan sampai sejauh ini memang menunjukkan perkembangan yang lebih bagus setelah Laras mulai menekuni musik ini sendiri begitu ya. Nah, Mbak Twinky, dari dua peran antara ayah dan ibu ini memang perlu satu kerjasama begitu ya. Tetapi dengan begitu tetap saja berbeda begitu. Karena kan ibu banyak di rumah, bapak yang cari duitnya begitu ya. Nah, dengan begitu apakah memang harus ada pembagian tugas atau kesenjangan lah dalam pendampingan untuk anak autis? Kalau pembagian tugas tetap harus ada. Ya. Seperti apa misalnya pembagian tugas yang seharusnya seperti apa? Di sini memang yang jadi ibaratnya perusahaan kan direkturnya adalah ibunya. Ya, jadi bapak seharusnya mendukung. Ya. Iya. Jadi kalau ibu bilang ini kelihatannya Laras bagusnya di sini, dukunglah. Oke. Ya, karena biasanya bapak kan kerja di luar ya. Jadi waktu di rumah terkadang terbatas. Jadi biasanya yang ditakutkan itu akhirnya memanjakan anak. Karena ada perasaan bersalah kan? Iya. Oke. Nah, sementara ini ketika ibu dan bapak mengetahui pertama kali Laras ini ternyata autis begitu, apakah memang langsung klik begitu atau sebelumnya sempat terjadi beberapa perdebatan-perdebatan kecil begitu, Ibu? Perang. Ya, jadi gini, awalnya itu kan ya seperti Laras ini kecilnya tidak seperti anak-anak yang lain gitu kan. Jadi kalau untuk motoriknya dia berbeda dengan anak yang lain. Dia 9 bulan ini sudah bisa berjalan, Laras ini. Malah lebih cepat begitu ya? Cuman sampai umur 1 tahun itu belum keluar yang namanya dia pernah manggil saya mama atau papa, itu belum gitu. Nah, kebetulan kita banyak punya teman yang mengerti tentang anak-anak autis. Saya awalnya tidak menyangka, tidak mengira kalau Laras ini autis. Tapi suami kembali lagi kita menerima Laras ini apa adanya. Jadi kita tidak pernah malu. Kita tanya ke teman-teman yang lebih tahu. Kemudian akhirnya mereka menyarankan saya untuk memeriksakan Laras yang lebih lanjut. Jadi pada saat usia 1 tahun. 1 tahun saya periksakan di rumah sakit. Jadi kita ingin tahu apa sih gitu. Kok sampai sekian kok belum tidak seperti anak-anak yang lain gitu ya. Padahal jalan udah duluan ya, gitu cuman kan orang-orang tua itu bilang enggak apa-apa, dulu papanya itu juga jalan dulu ngomongnya Kerry kan gitu ya. Terus cuman saya melihat suami saya bilang kayaknya beda gitu. Beda ini enggak seperti yang dikatakan orang tua-tua itu. Makanya kita periksakan dan ternyata memang hasilnya Laras autis pada saat usia 1 tahun itu. Jadi pada saat usia 1 tahun kita mendapat kabar ya yang sangat mengagetkan ya, karena kita sudah jadi satu tim kan harusnya. Ya sudah, yang ada di depan mata kita itu seperti ini gitu. Jadi harus secepatnya gitu. Nah, kebetulan kita banyak teman juga, kita sharing gimana ini biar enggak salah terapi. Jadi mulai setahun itu Laras sudah terapi. Nah, Pak Bambang, waktu awal
tahu bahwa Laras, karena sepertinya Pak Bambang tadi lebih peka begitu ya, yang sudah instingnya sudah main duluan bahwa jangan ini ada yang lain, ini ada sesuatu yang aneh, begitu kan Pak Bambang ya. Nah, waktu ternyata benar terdiagnosa bahwa Laras ini autis begitu, waktu itu apa yang Bapak rasakan saat itu? Ya, perasaan saya waktu itu memang bukan hilang permataku, tapi bergeser harapanku. Karena saya sudah punya angan-angan bahwa sama anak-anak saya perempuan dan sebagainya itu harus saya suka alam, harus ke alam, ke sungai sama-sama guyon bareng. Waduh, nggak bisa seperti ini. Satu itu, yang kedua, ke depan bagaimana ini anak saya ini. Yang ketiga, saya bisa mendampingi apa? Karena pada saat nantinya usia saya nggak akan terus ada di dunia ini. Sama siapa? Rasanya begitu berat dan beban rasanya di dada saya dan pikiran saya. Jadi itu yang mungkin saya rasakan awal-awalnya. Tapi dan itu berlangsung sampai berapa lama Pak Bambang? Kalau perasaan itu ya sampai sekarang masih ya, cuman mungkin sudah lebih meringan. Tinggal harapan saya sih, saya berpikir jangan sampai pikiran juga hilang, karena saya ini akan mengurangi perjuangan saya nantinya. Saya tetap berjuang dan berjuang, saya menyiapkan dan menyiapkan. Baik itu persiapan untuk bagaimana dia bisa minimal hidupnya dia ke depan itu, saya akan siapkan. Dan yang sekarang ini saya juga siapkan pintunya apa untuk dia bisa selesai dalam permasalahan autisnya ini. Kebetulan pintunya mungkin dari musik. Ya, luar biasa sekali. Nah, Mbak Twinky, sebagaimana pengalaman para orang tua yang kebetulan anaknya menyandang autis ini sendiri, apakah juga perlu satu sosialisasi atau pemahaman khusus kepada mereka, karena memang tidak banyak orang tua yang bisa dengan berlapang dada menerima kenyataan itu begitu. Mungkin Bu Teti dan Pak Bambang ini hanya sedikit dari sekian banyak orang tua kecewanya sama, tetapi tidak banyak yang bisa langsung take action untuk menerima begitu. Lalu terapis sendiri apakah juga dalam tanda kutip menerapi orang tuanya juga atau bagaimana ini Bu? Di samping kita menerapi anak, otomatis kita juga harus menerapi orang tua. Nah, bentuk terapinya seperti apa kalau untuk orang tua? Kalau di kami biasanya sering konsultasi ya, kita sering omong bareng tentang perkembangan anak dan sebagainya. Lalu kita sama-sama menyusun program. Oh, menyusun program. Nah, program seperti apa yang disusun supaya bisa seiring sejalan begitu? Pasti pemirsa juga penasaran. Kita akan kembali dan mengetahuinya setelah yang satu ini. Masih dalam Parenting Autism dengan tema tentang peran orang tua anak autis. Dan sebelum saya lanjutkan berbincang-bincang dengan Mbak Twinky, Bu Teti dan juga Pak Bambang, saya juga pingin dengar nih suaranya Laras, boleh ya? Nah, Laras kalau boleh tahu, tanya dulu. Laras dulu pertama kali belajar biola, ingat nggak kapan? Tanggal 11 Maret 2008. 11 Maret 2008. Betul, Bu, ya? Iya. Oh, nah Laras ini sepertinya daya ingat untuk waktu, tanggal begitu sangat tajam sekali begitu ya. Apa saja yang sudah diingat Laras ini? Kalau boleh tahu Ibu. Ya. Jadi Laras ini dia akan mengingat kejadian yang pernah dia alami. Yang berkesan begitu yang pertama kali dialami. Semuanya, semua hal. Oh, misalnya apa saja Pak, boleh tahu? Dia konser pertama di mana, tanggal berapa, tahun berapa, lagunya apa. Itu terus dia sakit itu tanggal berapa, bulan, tahun. Semuanya bahkan diingat. Harinya dia juga ingat. Wah, luar biasa sekali. Coba Bapak tanya deh Laras, apa yang kira-kira tanggal berapa yang Laras kesan? pernah salah kostum. Dia pakai baju tidur pergi ke mall, ke Royal sama-sama teman-temannya. Laras tanggal berapa itu yang salah kostum itu di Royal? 11, 11, 12. Yang keras? 11,
11, 12. 11, 11, 12. 11 bulan 11 tahun 2012. Wah, luar biasa. Jadi nggak perlu pakai diary ya, langsung tercatat dengan sendirinya di sini begitu. Ini Memorinya mungkin jadi kuat. menjadi salah satu kelebihan begitu ya Mbak Twinky ya. Seorang anak autis daya ingatnya mungkin karena sangat fokus, jadi daya ingatnya begitu tajam begitu. Nah, untuk melatih sendiri, bagaimana kan biasanya anak autis ini kan untuk mengikuti instruksi itu kan perlu satu teknik khusus supaya mereka bisa patuh begitu. Seperti apa teknik yang diterapkan supaya mereka mau mengikuti setiap instruksi yang diberikan? Ya, untuk pertama memang itu masuk ke terapi perilaku ya. Ya. Jadi pada awalnya memang banyak anak yang diminta melakukan sesuatu, dia tidak melakukan bukan karena dia nggak mau, tapi dia nggak ngerti yang disuruh itu apa. Jadi biasanya kita bantu anak, kita bantu anak ini loh yang ditunjukkan ini. Katakanlah minta anak duduk, kita bilang duduk gitu. Kadang dia nggak mau duduk, bukan berarti dia nggak mau, tapi dia nggak ngerti disuruh apa. Jadi biasanya kita pegang anak, kita dudukkan. Oh, jadi dibantu dengan Ya. gerakan atau contohnya Iya, begitu ya. betul. Oke, nah sekarang Ibu ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua di rumah yang juga memiliki anak autis supaya mereka juga bisa mengembangkan dan menggali potensi anak-anaknya? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa memang kita kalau mempunyai anak yang berkebutuhan khusus atau anak autis, kuncinya adalah kita ikhlas. Di samping ikhlas, kita harus cepat melakukan sesuatu untuk masa depan si anak ini. Karena kalau kita terlalu menutup diri, yang kasihan adalah anaknya. Kita tidak mungkin selamanya akan menunggui dia. Jadi semakin lama kita menunggu dalam arti tidak melakukan apa-apa, semakin banyak waktu yang kita buang sia-sia. Jadi kalau saya pribadi, saya berharap teman-teman saya yang sama dengan saya mempunyai anak berkebutuhan khusus, ini kita harus merubah mindset kita bahwa ini adalah karunia yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Bapak ingin menambahkan juga, Bapak silakan. Tuhan tidak pernah bikin produk yang gagal. Betul. Jadi yakinlah bahwa ada jalan keluar. Yang paling penting ikhlas tadi, bisa menerima dan cari jalan. Jangan lupa adalah kita memohon kepada yang di atas. Ya, setuju. Karena doa itu juga adalah satu kekuatan Iya, tersendiri begitu ya untuk semua orang. Nah, sekarang Mbak Twinky sebagai seorang terapis mungkin juga ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada para orang tua di rumah. Ya, Silakan. pesan saya untuk para orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus atau autis, saya berharap banyaklah untuk belajar, banyaklah untuk bertanya, baik dari buku, dari internet, atau dari orang-orang sekitar. Karena dengan kita mau belajar dan kita mau membuka diri, jalan itu pasti ada. Ya. Saya kira itu Nah, saja. Saya boleh nambahkan Oh, satu boleh, lagi. silakan Bu Teti. Mungkin yang lebih tidak kalah pentingnya, jadi saya sebagai istri, papanya sebagai suami harus jadi satu tim. Ya, itu teamwork Ya, itu yang penting ya jadi dan harus solid satu begitu tim, ya. ya. Iya, baik. Nah, sekarang karena saya lihat Laras sudah siap dengan biolanya, pemirsa pasti juga ingin tahu bagaimana aksi Laras dalam memainkan biola. Laras mau membawakan lagu? Ya, Lagu apa sayang? Raise It Up. You Raise Me Up. Oh, boleh. Tepuk tangan dulu untuk Laras. Silakan. Kita akan menyaksikan Laras memainkan biola kesayangannya, lagu You Raise Me Up. Wow. Iya, luar biasa
sekali, dan seperti yang sudah kita saksikan bersama tadi, aksi Laras membawakan biolanya dengan lagu You Raise Me Up ini bisa menyemangati kita semua ya, bahwa kita pasti bisa kalau ada kemauan dan juga kemampuan tentunya. Dan apa yang bisa kita simpulkan di sini, autis juga adalah bagian dari kita semua yang juga memiliki bakat ataupun potensi yang perlu kita gali dan juga kita kembangkan. Asalkan butuh kepekaan, kepedulian, dan tentunya kerjasama dari orang tua dan juga lingkungan tentunya untuk mensupport supaya mereka bisa senantiasa tumbuh kembang sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Twinky, juga untuk Ibu Teti, Pak Bambang, dan juga Laras. Terima kasih ya sudah tampil di sini. Dan kita tunggu lagu-lagu berikutnya ya. Ya, dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Parenting Autism, dan kita akan berjumpa kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.